Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya awal mula syariat puasa ini disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan syariat puasa yang kita amalkan sekarang. Maka kemudian pemahaman sebagian sahabat ini dikoreksi oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril kemudian turun dengan hanya membawa dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Jamaah salat subuh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat puasa yang mana disebutkan di dalam Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, pada generasi sebelum kamu. Di mana Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya pada hakikatnya puasa Ramadan ini pertama kali sudah diamalkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di mana saat itu ketika Nabi Nuh alaihissalam bersama umatnya diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir, maka sebagai wujud syukur beliau kepada Allah, maka beliau kemudian menjalankan puasa Ramadan. Itu menjadi awal atau sejarah pertama kali diamalkannya puasa Ramadan di dalam sejarah agama Allah SWT. Kemudian kita datang ke masa Rasulullah SAW. Sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, maka awal mula syariat puasa yang diperintahkan untuk diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu adalah puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Jadi dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW melihat bahwasanya orang-orang Yahudi di Madinah itu mereka menjalankan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya pada mereka, kenapa kalian menjalankan puasa di tanggal 10 Muharram yang kita kenal sebagai puasa Asyura? Maka kemudian mereka menjelaskan bahwasanya itu adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi Musa alaihissalam sendiri juga berpuasa pada 10 Muharram setelah beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan kemudian orang-orang Yahudi memperingatinya dengan puasa Asyura. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu maka kami umat Islam itu lebih berhak untuk memperingati, menghormati Nabi Musa alaihissalam dengan puasa Asyura. Maka kemudian sejak itu turunlah syariat bagi umat Islam untuk menjalankan puasa pertama kali, yaitu puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya kita ini lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam daripada orang-orang Yahudi. Nah, awal mulanya tentang puasa Asyura ini, umat Islam itu diberi kebebasan untuk memilih. Artinya mereka kalau ingin berpuasa silahkan. Jika ingin membatalkan puasanya, maka bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin. Tapi kemudian datanglah syariat dari Allah SWT yang diperbarui, bahwasanya setiap umat Islam di zaman itu, jika tidak ada uzur syar'i, misalnya karena perjalanan, sakit dan sebagainya, kecuali karena uzur syar'i seperti karena masalah usia, maka mereka wajib menjalankan puasa Asyura. Barulah kemudian setelah tahun kedua Hijriah, maka kemudian barulah turun perintah puasa Ramadan yang pertama. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya awal mula syariat puasa ini disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan syariat puasa yang kita amalkan sekarang. Pertama kali atau awal-awal syariat puasa ini disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu durasi waktunya itu berbeda dengan yang kita jalani sekarang. Di mana pada saat itu orang-orang atau umat Nabi Muhammad SAW itu hanya boleh berbuka, makan, minum dan bergaul dengan istri itu hanya antara maghrib sampai isya. Jadi puasanya dimulai dari isya sampai kemudian maghrib. Akan tapi kemudian ketika syariat ini awal mula diterapkan, itu banyak sekali sahabat yang memang merasa keberatan. Di antara kisah yang paling terkenal itu adalah ada sahabat bernama Qais bin Syirmah Al-Ansori. Disebut Al-Ansori karena beliau dari golongan orang-orang Ansor. Di mana Qais bin Syirmah ini dalam suatu hari beliau seorang pekerja di perkebunan. Saat itu beliau sedang berpuasa, kemudian ketika pulang ternyata tidak ada makanan di rumah. Ketika hendak untuk berbuka, ternyata di rumah itu tidak ada makanan. Maka kemudian istrinya berkata pada Qais bin Syirmah, ya suamiku, silakan kau istirahat biar aku keluar mencari makanan. Nah ternyata ketika maghrib itu istri Qais bin Syirmah keluar untuk mencari makanan untuk suaminya. Pulang-pulang Qais bin Syirmah ini sudah tertidur karena kelelahan seharian bekerja. Hingga akhirnya habislah waktu untuk makan dan minum, yaitu habislah waktu antara maghrib sampai isya. Nah karena sudah lewat waktu berbuka, maka beliau kemudian melanjutkan puasanya. Beliau kemudian karena seorang pekerja dan
tidak makan tidak minum selama kemudian terhitung 2 hari, pada akhirnya keesokan harinya dia pingsan karena tidak makan tidak minum sementara dia harus bekerja di perkebunan yang melelahkan. Dan kejadian-kejadian memberatkan seperti ini juga terjadi di beberapa sahabat yang lain juga, dengan kisah yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Hingga akhirnya kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka barulah kemudian turunlah ayat berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187, di mana pada akhirnya Allah SWT kemudian memberikan pembaruan aturan syariat puasa yang awalnya itu mulai dari boleh makan, boleh minum dan bergaul dengan istri antara maghrib sampai isya, kemudian diganti bahwasanya waktu berbuka itu antara maghrib sampai fajar atau subuh, sehingga kemudian sejak saat itu kita berpuasa mulai dari subuh hingga maghrib. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan yang ini sekaligus menjadi asbabun nuzul serta penjelasan tentang kenapa ayat ini turun, di mana Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kamu di malam bulan puasa berkumpul dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sesungguhnya mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwasanya engkau tidak bisa menahan diri kamu. Fataba alaikum wa afa ankum. Sesungguhnya kemudian Allah menerima taubatmu dan memaafkan engkau. Perkataan Allah di sini yang menjelaskan Allah menerima taubat mereka dan kemudian mengampuni mereka, karena ini memang ada beberapa kejadian seperti Qais bin Sirma tadi. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Di malam hari beliau tergoda dengan istrinya, maka setelah isya itu beliau kemudian bergaul dengan istrinya. Maka beliau kemudian mengadu pada Rasulullah dan akhirnya turunlah ayat ini. Fal'an, dan sekarang basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka kemudian turunlah syariat, maka kumpulilah mereka, carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kalian. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Walaupun di dalam Al-Qur'an ini belum waqaf, tapi ini saya bacanya saya wakaf karena memang ada sejarahnya. Lanjutan daripada ayat itu di mana Allah SWT berfirman, kemudian makanlah dan minumlah hingga nampak jelas bagimu antara benang hitam dan benang putih. Awal mula ayat ini turun itu berhenti di situ. Maka kemudian para sahabat waktu itu mereka salah paham. Salah pahamnya adalah menafsirkan ayat ini atau memahami ayat ini secara tekstual, sehingga ketika mereka untuk mengetahui kapan waktu subuh atau kapan waktu fajar atau kapan waktu terakhir untuk sahur, maka mereka menyiapkan benang hitam dan benang putih, disiapkan di tempat tidur mereka atau di mana intinya di rumah mereka. Ketika kemudian pagi-pagi mereka lihat masih belum bisa membedakan mana benang hitam mana benang putih, oh berarti masih boleh makan. Ya tentu kita gak bisa bayangkan dengan kehidupan sekarang ada listrik, ada lampu. Dulu tidak ada. Maka ketika sudah bisa membedakan mana benang hitam benang putih, oh maka sudah habis waktu makan sahur, maka baru mereka mulai berpuasa, mulai sholat. Maka kemudian pemahaman sebagian sahabat ini dikoreksi oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril kemudian turun dengan hanya membawa 2 kata, yaitu minal fajr. Jadi di dalam kajian tafsir itu dikenal ayat yang paling pendek yang pernah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kata minal fajr. Maksudnya adalah yang dimaksudkan khaitul abyadi minal khaitul aswadi itu adalah minal fajr. Maksudnya adalah fajar itu. Jadi yang dimaksudkan pembeda antara benang hitam dan benang putih itu maksudnya malam dan siang. Yang membedakan adalah terbitnya waktu fajar. Ini juga sekaligus menjadi penjelasan tentang kapan waktu sahur dan kapan mulai waktu berpuasa, yaitu fajar. Jadi kita terakhir kali mulai berpuasa dan terakhir kali kita berhenti makan sahur dari ketika fajar. Fajar berarti subuh. Artinya subuh atau adzan subuh adalah terakhir kali kita makan dan mulai puasa. Sementara imsak yang kita kenal di Indonesia itu hanyalah pengingat bahwasanya waktu sahur mau habis. Ini karena kadang di antara kita itu masih ada yang salah memahami imsak. Dianggap imsak itu akhir daripada sahur, padahal imsak itu adalah peringatan waktu sahur hampir habis. Kemudian dilanjutkan, summa atimmu siyama ilal lail. Maka kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam. Jadi mulai dari fajar hingga malam. Itu syariat yang kita jalankan sekarang. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maka janganlah kumpuli mereka ketika mereka sedang beriktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuhunna. Sesungguhnya itu adalah ketetapan Allah dan janganlah kau mendekatinya. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Sesungguhnya itu adalah cara Allah dalam menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah syariat berpuasa ini barangkali kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah kita bisa bersyukur. Ternyata syariat puasa yang kita jalankan sekarang itu tidak seberat syariat puasa yang dijalankan oleh para sahabat. Di mana para sahabat pernah menjalani puasa yang begitu berat, mulai dari isya sampai maghrib. Bahkan ketika kemudian syariat puasa ini kemudian dikoreksi atau diperbarui, mulai dari fajar hingga lain, yaitu maghrib.
Maka keadaan para sahabat ketika berpuasa juga berbeda dengan kita. Mereka saat itu dalam mode perang, dalam mode perseteruan dengan kaum-kaum munafikin, kaum-kaum kafir dan sebagainya. Sementara kita sekarang bisa berpuasa dengan tenang, dengan damai. Atau bahkan tidak perlu jauh-jauh. Dalam konteks keindonesiaan kita juga bersyukur. Karena kita puasanya ini relatif cukup singkat. Rata-rata kita orang Indonesia ini berpuasa hanya sekitar 13 jam setengah. Karena kita berada di daerah khatulistiwa, maka jarak antara siang dan malamnya itu seimbang. Sehingga puasa kita ya normal. Coba kita bandingkan dengan puasa saudara-saudara kita di negara lain. Misalnya di puasa Ramadan tahun ini, itu di beberapa negara itu mereka cukup ekstrim berpuasanya. Misalnya di Finlandia, waktu berpuasa di Finlandia itu selama 20 jam. Sementara saudara-saudara kita di Rusia, di Maroko, itu mereka berpuasa selama 16 jam. Kenapa berbeda? Karena memang ketika suatu daerah di muka bumi itu semakin dekat dengan daerah kutub, maka perbedaan antara siang malamnya itu semakin tidak imbang. Bisa malamnya lebih panjang, bisa siangnya lebih panjang. Maka kita sebagai umat Islam di Indonesia juga bisa bersyukur karena kita ditakdirkan bisa dimudahkan untuk berpuasa dengan berpuasa yang normal, ya, hanya sekitar 13 jam setengah. Sementara saudara-saudara kita di tempat lain berpuasa cukup lama, bisa sampai 20 jam, 17 jam dan sebagainya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.